Hai Cinema Lovers, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Semoga Cinema Lovers selalu dalam keadaan sehat. Untuk kali ini, aku akan melanjutkan rangkuman drama Korea The Red Sleeve episode terakhir. Di video kali ini kita akan tahu bagaimana akhir dari cinta sang raja dan dayang istana. Penasaran kan dengan alur ceritanya? Tapi seperti biasa, sebelum aku bercerita lebih jauh tentang film ini, sekali lagi aku ingatkan kepada Cinema Lovers kalau konten ini adalah full spoiler. Dan aku sangat merekomendasikan kepada Cinema Lovers untuk menonton film ini secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan jauh lebih seru dan lebih menarik. Dan tak usah berlama-lama, ini dia ceritanya. Di episode sebelumnya, kita diperlihatkan dengan Do Kim yang berusaha menghentikan langkah sang raja. Pada kesempatan itu juga, raja kembali mengungkapkan perasaannya kepada Do Kim. Dan di luar perkiraan sang raja, malam itu Do Kim pun mengungkapkan perasaannya yang sama dengan raja. Sementara itu di tempat yang berbeda, Selir Hua yang tak terima dengan kemarahan sang raja itu pun nekat menemui Ibu Suri dengan tujuan Ibu Suri mau membantunya untuk membujuk raja agar raja tak membencinya sehingga mereka segera memiliki keturunan yang akan menjadi pewaris tahta. Karena Selir Hua adalah satu-satunya harapan untuk memberikan pewaris kerajaan tersebut. Mengetahui hal tersebut membuat Ibu Suri pun segera menegur raja. Ditambah lagi, Ibu Suri harus mendapatkan kabar kalau kakaknya jatuh sakit di pengasingan. Tapi ketika Ibu Suri memohon kepada raja untuk memindahkan kakaknya tersebut, raja justru menolak karena ia ingin berbuat adil kepada siapapun yang tergabung dalam pemberontakan tersebut. Ibu Suri lalu melampiaskan kekecewaannya itu kepada Do Kim, orang yang paling dicintai raja. Ibu Suri meminta kepada Do Kim untuk menjadi pelayan pribadinya, meninggalkan kediaman Selir Hua. Tapi jawaban Do Kim masih sama, ia tetap tak mau karena Ratu Honglah yang telah memerintahkan dirinya untuk menjadi pelayan pribadi Selir Hua. Dan pada malam harinya, Ibu Suri menemukan cara untuk melampiaskan kekesalannya pada sang raja. Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Ratu Hua, Do Kim telah melakukan suatu hal yang memalukan. Do Kim dituduh telah menjalin hubungan dengan seorang pria, padahal sesuai dengan hukum di istana, seorang dayang dan pelayan istana tak diizinkan untuk menjalin hubungan dengan pria manapun. Di hadapan sang raja, Ibu Suri berusaha menginterogasi Do Kim. Ternyata, Do Kim telah dituduh menjalin hubungan dengan seorang pengawal dari biru kerajaan yang tak lain adalah kakaknya sendiri. Seringnya Do Kim bertemu dengan kakaknya, telah dimanfaatkan Ratu Hua untuk menjebaknya, seolah-olah Do Kim telah melakukan sebuah kesalahan. Tapi mereka tak memberikan kesempatan kepada Do Kim untuk menjelaskan tentang siapa sebenarnya laki-laki tersebut. Beruntung ketika Ibu Suri hendak menjatuhkan hukuman kepada Do Kim, Ratu Hong tiba-tiba datang ke tempat tersebut. Dengan santainya, Ratu Hong lalu menjelaskan kesalahpahaman itu. Kalau orang yang telah mereka curigai sebagai kekasih Do Kim tak lain adalah kakaknya sendiri. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Ibu Suri, Ratu Hua dan sang raja menjadi terkejut. Tapi Ratu Hua yang dari awal ingin mencari-cari kesalahan Do Kim itu pun mengatakan kalau Ratu Hong telah berbohong. Dengan segala cara, Ratu Hong berusaha menjelaskan semua, termasuk masa kecil Do Kim yang telah diadopsi oleh pelayannya atas perintah Ratu Hong. Jadi, Ratu Hong sangat mengenal silsilah keluarga Do Kim. Meskipun telah dijelaskan oleh ibu mertuanya sendiri, Ratu Hua tetap menginginkan Do Kim diberi hukuman. Tak hanya itu, Ratu Hua juga mengungkit-ungkit masa lalu ayah Do Kim bersama mendiang putra mahkota ayahnya Yisan. Mendengar itu, membuat sang raja marah dan mengatakan kalau ia adalah putra dari mendiang putra mahkota yang telah dijelek-jelekan oleh Ratu Hua. Dan atas bantuan dari Ratu Hong, Do Kim berhasil selamat dari hukuman tersebut. Ternyata diam-diam Dayang Xiao menemui Ratu Hong untuk meminta bantuan karena Dayang Xiao tahu satu-satunya orang yang bisa menjelaskan kesalahpahaman tersebut adalah Ratu Hong. Dan atas apa yang dialami oleh Do Kim, raja lalu memberi perintah untuk kembali menarik Do Kim menjadi pelayan pribadinya. Dan di luar perkiraan raja, malam itu Do Kim pun menerima tawaran raja untuk menjadi selirnya. Berita tentang Do Kim yang hendak menjadi selir raja itu pun menggegerkan seluruh istana.
Terlebih lagi ketiga sahabatnya. Mereka tak menyangka sahabat mereka tiba-tiba memutuskan untuk menerima raja menjadi suaminya. Karena telah menjadi selir, raja pun memberikan sebuah pavilion milik kedua orang tuanya untuk Dokim dan mereka berdua hidup bahagia. Meskipun telah menjadi suami istri, tapi Dokim belum pernah sekalipun mengatakan cinta kepada sang raja. 3 bulan kemudian, berita kehamilan Dokim pun tersebar ke seluruh istana. Tentu saja, berita tersebut disambut bahagia oleh seluruh penghuni istana. Dan tentu saja, orang yang paling bahagia dengan kehamilan Dokim adalah sang raja, karena pewaris kerajaan sebentar lagi akan datang. Tapi meskipun mengetahui kehamilan Dokim, raja memilih untuk tak menemui Dokim demi menjaga perasaan Ratu Hua yang belum juga hamil. Beruntung atas bantuan Dayang Seo, akhirnya Dokim mau memahami dan mengerti tentang kondisi yang dialami suaminya dan Ratu Hua. Semenjak menjadi selir kerajaan, Dokim tak pernah kekurangan apapun. Tapi terkadang, yang ia takutkan di masa lalu ketika ia menjadi seorang selir pun hinggap di benaknya. Hal itu pun ia alami ketika ia mengantarkan ketiga sahabatnya yang mengambil cuti untuk berlibur. Ia merasa sedih dan cemburu melihat ketiga sahabatnya yang bisa bebas menikmati hidupnya, tidak seperti dirinya yang hidup terkekang di istana. Tapi itu semua adalah pilihan hidupnya dan ia pun harus menerima segala konsekuensi tentang pilihan hidupnya tersebut. Beberapa tahun kemudian, istana diguncang dengan wabah penyakit campak. Lebih dari 100 anak di Joseon terserang wabah tersebut, termasuk putra mahkota. Tapi sayang, karena hebatnya wabah itu membuat putra mahkota tak bisa bertahan dan meninggal. Mendengar kematian putranya, Dokim yang waktu itu sedang mengandung anak kedua itu pun menjadi sedih dan jatuh sakit. Berbeda dengan Dokim yang bisa menunjukkan duka dan kesedihannya di depan umum, sebagai seorang raja harus menyembunyikan duka atas kematian putranya dan hanya bisa menahan kesedihannya seorang diri. Belum sembuh duka Dokim atas meninggalnya sang putra, Dokim kembali harus mendapatkan berita kalau sahabatnya Young-hee berada di ambang kematian. Meskipun semua orang berusaha merahasiakan berita itu, tapi pada akhirnya Dokim merasakannya juga. Young-hee telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh istana. Diam-diam, Young-hee menjalin hubungan dengan seorang pria hingga menyebabkan Young-hee hamil dan mengalami keguguran. Mengetahui hal tersebut, Dokim memutuskan untuk menemui sahabatnya di penjara. Kepada Dokim, Young-hee mengatakan kalau ia tak pernah menyesal dengan apa yang ia alami sekarang. Ia bahagia karena bisa merasakan cinta yang selama ini tak pernah dirasakan oleh dayang istana. Meskipun Young-hee tahu akan berakhir dengan kematian, tapi ia bahagia bisa merasakan cinta di kehidupannya. Ia hanya sedih karena telah membuat ketiga sahabatnya terluka dengan apa yang ia lakukan. Dengan memanfaatkan posisinya, Dokim berusaha memohonkan ampun kepada raja atas kesalahan yang dibuat oleh sahabatnya itu. Tapi raja yang bijaksana itu pun menolak dengan alasan ia harus bersikap adil dalam menjalankan hukum dan negaranya itu, meskipun sebenarnya raja pun ingin menyelamatkan Young-hee. Sejak kematian Young-hee, dari hari ke hari kesehatan Dokim semakin memburuk. Dokim bahkan jatuh pingsan selama berhari-hari. Hal itu tentu saja membuat raja sangat sedih dan merasa bersalah. Andai saja dulu ia tak memaksa Dokim untuk menjadi selirnya, tentu saja semua itu tak akan pernah terjadi. Dan ketika sadar, Dokim berpesan kepada suaminya, jika kelak di kehidupan mendatang mereka dipertemukan kembali, Dokim meminta kepada raja untuk pura-pura tak mengenalnya, karena Dokim tak ingin memiliki kehidupan seperti itu lagi. Ia ingin hidup sesuai keinginannya tanpa ada kekangan dari siapapun. Di akhir hidupnya, Dokim pun mengatakan sesuatu yang tak pernah ia katakan selama menjadi selir raja, kalau ia sangat mencintai suaminya itu. Kepergian Dokim itu tentu saja membuat seluruh istana merasa kehilangan. Demikian juga dengan Kyung-hee dan Bok-yun. Tapi sebagai raja, Jisan tak boleh terlalu lama berduka. Ia harus tetap melanjutkan hidupnya. Hal itu membuat raja mau tak mau harus menerima saran untuk mencari selir pengganti Dokim agar bisa melahirkan pewaris tahta kerajaan, karena ia telah kehilangan 2 anaknya bersama Dokim. Ibu Suri yang tahu kalau hanya Dokimlah satu-satunya selir yang dipilih atas kemauan sang raja sendiri,
Dan raja sangat mencintainya itu pun memutuskan untuk mencari selir yang mirip dengan Dokkim. Meskipun awalnya raja menolak dengan keputusan Ibu Suri tersebut, tapi demi kelangsungan hidup kerajaan, akhirnya selir baru pun dipilih untuk raja yang bernama Selir So. Waktu terus berlalu, karena tuntutan peran, mau tak mau raja pun harus melupakan Dokkim. Jisan hanya ingin menjadi raja yang baik dan bijaksana untuk rakyatnya, seperti yang selama ini diinginkan oleh Dokkim. Untuk memperingati hari kematian Dokkim, raja pun memanggil sahabat Dokkim yaitu Kyung-hee, yang sekarang telah menjadi kepala dayang. Ketika raja menanyakan sahabat Dokkim yang lain lagi yaitu Bokyun, Kyung-hee mengatakan kalau Bokyun telah meninggal karena sakit. Kepada raja, Kyung-hee menceritakan tentang janji mereka berempat ketika mereka masih hidup. Kyung-hee juga menceritakan tentang perasaan Dokkim yang sebenarnya kepada raja, kalau dari awal Dokkim sangat mencintai raja. Dan ketika raja memeriksa barang-barang peninggalan Dokkim yang disimpan oleh Kyung-hee, raja kembali mengingat semua kenangan tentang Dokkim. Hingga suatu hari, raja jatuh sakit dan berakhir pada kematian sang raja. Bertepatan dengan itu juga, tiba-tiba raja terbangun dari tidurnya. Ternyata, semua itu hanyalah mimpi sang raja ketika tertidur di pangkuan Dokkim. Karena mimpi buruknya itu pun, raja berjanji kepada Dokkim untuk selalu menjaga Dokkim sampai kapanpun juga. Ia tak ingin menjadi seperti mendiang kakeknya yang tak bisa mempertahankan cintanya karena statusnya sebagai raja. Dan film pun selesai. Nah, itu tadi episode terakhir yang berhasil aku rangkum untuk kali ini. Dengan demikian, berakhir sudah rangkuman drama Korea The Red Sleeve. Sampai jumpa di rangkuman film-film selanjutnya. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!